saya Rizal Muhammad Hidayat dengan NIM 010. Sini saya akan menjelaskan apakah kita sudah siap untuk menjadi seorang manajer. Di poin pertama di sini dijelaskan today's environment is diverse, dynamic and ever changing. Maksudnya adalah setiap seorang manajer ini harus bisa beradaptasi terhadap segala lingkungan atau kondisi di lapangan yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Yang kedua adalah organization needs manager who can build network and pull people together. Jadi seorang manajer ini harus bisa membangun atau istilahnya mencari ide-ide baru dalam menyukseskan sebuah organisasi yang ia pimpin. Dan yang selanjutnya adalah manager must motivate and coordinate other. Jadi seorang manajer ini harus memotivasi bawahannya untuk istilahnya bekerja lebih giat lagi sehingga produktivitas di dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adalah manager are depend upon subordinates. They are evaluate and the work of other. Maksudnya adalah seorang kinerja manajer ini dinilai oleh bawahannya sendiri. Artinya bisa kita lihat jika bawahan atau pekerja. Dan yang selanjutnya adalah manager must focus on innovation to stay competitive. Jadi seorang manajer harus fokus terhadap inovasi atau ide-ide baru yang akan ia kembangkan untuk kedepannya sehingga dapat bersaing di pasar global maupun lokal. Jadi mau tidak mau seorang manajer itu harus menemukan hal-hal baru. Selanjutnya in a hyper competitive global environment, organization must innovate more. Jadi setiap perubahan istilahnya bisa dikatakan yang terjadi hari sekarang itu harus lebih baik ke depannya, seperti menemukan ide-ide baru, produk baru, jasa baru, teknologi dan semacamnya. Yang dapat kita contoh seperti di era pandemi sekarang ini, pasti banyak perusahaan-perusahaan itu mengembangkan ide-ide baru yang tentunya dihasilkan oleh pola pikir manajer ya itu sendiri. Jadi seorang manajer itu harus berpikir kreatif dan selalu mendengarkan istilahnya keluhan-keluhan dari bawahnya sehingga dia dapat memperbaiki atau mengatur organisasi ke depannya agar lebih baik. Seperti itu, terima kasih. Let me introduce myself. My name is Wahyu Wigati with student number 027. Okay, in general, the notion of management is an art in science and organization such as planning, building organization and organizing it, movement and controlling or supervising. It can also be interpreted that management is a systematic science in order to understanding why and how humans work together in order to produce something that is beneficial to other people as well as certain groups and society at large. Etymologically, the motion of management is an art to implement and organize. Management is also seen as a science that teaches the process of achieving goals in organizations as a joint effort with several people in the organization, so that there are people who formulate and carry out management action called managers. Okay, let me introduce myself. My name is Wahyu Wigati with student number 027. Okay, this is a management function. Number 1, planning. Planning is a strategic activity to arrange things that will be done with the resources they have. Planning is done to determine the overall goals of the company and how best to meet those goals. For example, in the marketing division, that is planning a marketing strategy in increase sales. Here, the marketing manager can evaluate various alternative plans before taking action and then see if the chosen plan is suitable and can be used to meet company goals. Planning is the most important process of all management function because without planning, other function cannot run. Good planning must have goals, be made rationally and simply, certainly job analysis, be flexible in accordance with condition, have a balance and also
able to streamline resource. The planning level from a management perspective itself have several stages. Okay, top level planning, middle level planning, and low level planning. Okay, number 2, organizing. The function of organizing management is carried out with the aim of dividing a large activity into smaller activities. Organizing makes it easier for managers to survive and determining the people needed to carry out the tasks that have been divided. Organizing can be done by determining what tasks must be done, who should do them, how the tasks are grouped, who is responsible for the tasks, and at the level dedication must be made. Okay, number 3, leading. Leading is an action to ensure that all members of the group strive to achieve goals in accordance with managerial and business planning. This process includes the following activities. Okay, guiding and motivating works so they can work efficiently and effectively. Give assignment and explanation regularly about work. Describe all policies and have been set. Evaluation. The evaluation management function is carried out after the work process is carried out. In the process, performing is assessed whether it is in accordance with the planning or strategy that has been planned. At this stage, management evaluates the success and effectiveness of performance, make clarification and correction, and also provides alternative solution to problems that occurring during the work process. Thank you for the opportunity. My name is Deborah Ica Estriolanda and my study number 003. Okay, management skills are divided into 3 basic. First, conceptual skill. What mean by conceptual skill is cognitive ability to see the organization as a work system. An example is understanding of cooperation with other work units. So with this understanding, a high-level manager can understand an overall business condition and take appropriate action for the success of their organization. Second, human skill. What mean by human skill is the ability to work with and through other people. Example, such as motivation employers to get better work performance. Why is that? Because good and effective communication will have a positive impact on the career of the manager Conrad and also in achieving organizational goals. Third, technical skill. What mean by technical skill is the understanding and proficiency in the performance of specific tasks. Employees include the ability and knowledge to design product, repair machine or plater machine, assemble computer, create computer program, prepare accounting and financial report, and many others. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kavindra Ferdiansa, NIM 001. Saya di sini akan menjelaskan PPT dari slide 13. Nah, slide 13 ini menjelaskan tentang kesalahan dari manajemen saat manajemen skill. When skills fail. Nah, di sini menjadi dua, yaitu management skills are the most darling turbulent times, dan termasuk common failures include. Nah, yang pertama, management skills are most daring turbulent times itu contohnya many managers fail to comprehend and adapt to the rapid pace of change in the world. Nah, yang common failures include, yaitu ada
communication. Yang kedua, failure to listen. 3, poor interpersonal skill. 4, treating employees as instrument. And the last performance experience. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kevindra Ferdiansa, NIM 001. Saya di sini akan menjelaskan PPT dari slide 14. Yaitu adalah manajemen types. Manajemen types itu kayak macam-macam manajemen. Nah, ini manajemen types itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada vertical differences sama horizontal differences. Nah, contoh-contoh vertical differences yaitu top manager. Top manager itu yang kayak pemimpin paling atas. Top manager, pemimpin paling atas. Dan yang kedua middle managers, dan yang ketiga line managers. Line managers itu kayak yang staff biasa gitu, yang kayak kasta yang paling di bawah gitu, yang first line managers. Nah, yang kedua yaitu horizontal differences. Nah, horizontal differences itu contohnya functional departments like advertising, manufacturing, sales. Dan yang kedua include both line and staff function. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kevindra Firyansyah, NIM 001. Saya di sini akan menjelaskan PPT dari slide 15. Nah, PPT slide 15 itu merupai tabel management levels in the organization hierarchy. Nah, itu adalah kayak bagian-bagian di dalam suatu manajemen. Itu ada bagiannya kayak paling tinggi, terus tengah, sama yang bawah. Yang pertama itu dibagi menjadi 3, yaitu ada top manager, middle managers, and first line managers. Dan top managers itu paling atas sendiri itu yaitu CEO. Nah, itu CEO sendiri itu dibagi menjadi 2. Itu kayak pemimpin dari usaha, kayak pengusaha, kayak pemimpin dari usaha, suatu perusahaan. Yaitu ada corporate or group head and vice president of administration. Thank you for the opportunity. My name is Deborah Ica Estriolanda and my study number 003. Okay, now I want to ask you, do you have ever wondered what is it to be like a manager? The manager's job is diverse. Managerial duty into 2 characteristics and roles. The most managers enjoy activities such as leading others, networking, and leading innovation. Manager must have extensive relationship with other people in order to build network. Ability to control emotion, well, sensitive to situation, and have innovation and creativity. Manager dislike controlling subordinates, handling paperwork, and managing time pressure. Kesempatannya, nama saya Anissa Majida Indina dengan NIM 009. Saya akan menjelaskan mengenai transformasi dari bekerja individu menjadi manajer. Salah satu faktor keberhasilan manajer yaitu dengan menyadari bahwa seorang manajer melibatkan sejumlah keterampilan
baru dalam cara berpikir mengenai diri mereka yang disebut dengan identitas pribadi. Proses ini melepaskan segala kebiasaan dan perilaku serta mempelajari cara baru dalam berpikir. Bisa dilihat di dalam tabel dari perilaku individu menjadi manajer. Yang pertama, yang pada awalnya bersikap spesifik atau spesialis yang melakukan tugasnya beberapa saja, berubah menjadi seorang yang generalis, mengkoordinasi berbagai tugas. Yang kedua, yang pada awalnya melakukan atau menyelesaikan tugas secara mandiri, berubah menjadi menyelesaikan tugas melalui orang lain. Yang ketiga, yang pada awalnya pelaku individu berubah menjadi penghubung jaringan dengan pihak-pihak luar. Yang keempat, yang pada awalnya mandiri dalam bekerja, berubah menjadi bersikap interdependensi dalam bekerja. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nisa Majida Intinan dengan NIM 009. Saya akan mempresentasikan mengenai peran manajer. Apa itu peran? Peran adalah sekumpulan ekspektasi terhadap perilaku manajer. Peran dikategorikan menjadi 3 secara konseptual, yaitu ada peran informasi. Peran informasi bertugas untuk membangun jaringan informasi, dan di dalamnya terdapat peran khusus, yaitu peran juru bicara yang menyebarkan informasi, dan peran monitor yang bertugas untuk mencari informasi terkini dan sumber-sumber lainnya. Dan yang kedua ada interpersonal. Interpersonal berkenaan dengan publik secara langsung dan menggunakan keterampilan interpersonal. Di dalamnya terdapat 2 peran khusus, yaitu peran pemimpin, yaitu menggunakan atau menjalankan aktivitas dan mewakili organisasi untuk aktivitas seremonial dan simbolis. Lalu juga ada yang namanya peran pengembang atau peran penghubung. Peran penghubung bertugas untuk pengadaan sumber informasi baik dari luar maupun pihak dalam. Lalu juga ada kategori peran keputusan, yaitu manajer harus mengambil tindakan dan sikap. Di dalamnya terdapat 4 peran khusus, yaitu ada peran pengusaha. Jadi manajer harus mencari informasi untuk memecahkan masalah. Dan yang kedua, manajer juga harus memiliki peran yang dapat memecahkan konflik antar departemen yang disebut dengan peran penanganan. Lalu juga ada peran negosiator yang melakukan tawar-menawar guna mencapai unit pertanggungjawaban manajer. Dan yang terakhir terdapat peran pengalokasian sumber daya yang bertugas untuk mengalokasikan sumber daya uang, orang, peralatan, dan lain-lain guna mencapai kesejahteraan. Terima kasih.